Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'ala hajjal baiti min asy-syari'ati ruknan wa sarrafa wujuhana ila qiblatihi. Fakana dzalika min ni'amihi al-uzma. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairan man tawafa bil baitil atiq zakiran asma'a rabbihil husna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa inna khairaz zadi taqwa wa hiya ni'matul uhdati liyawmil mi'ad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Para tamu Allah, Bidul Rahman, jamaah haji yang dirahmati Allah. Pada detik-detik menjelang masuknya waktu wukuf ini, marilah kita bersama-sama lebih memahami dan menghayati serta memberi makna wukuf yang kita lakukan dalam rangka memperoleh haji yang mabrur. Wukuf yang berasal dari kata waqafah, yang artinya berhenti, merupakan salah satu rukun haji yang paling pokok. Oleh karena itu, wukuf harus dilakukan oleh setiap jemaah agar ibadah hajinya sah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, yang berarti bahwa wukuf di Arafah adalah puncak rukun sahnya ibadah haji. Pada saat wukuf, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, Jibril alaihissalam datang kepadaku menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan mengampuni orang-orang yang wukuf di Arafah dan di Masjidil Haram, dan Dia Allah juga akan mengabulkan seluruh permohonan mereka." Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jaminan ini hanya terbatas pada kami saja?" Rasulullah SAW menjawab, "Jaminan ini untuk kamu dan orang-orang sesudah kamu sampai hari kiamat." Kemudian Umar radhiyallahu anhu menyahut, betapa besar kebaikan Allah dan berapa beruntungnya manusia karena rahmat dari Allah meliputi seluruh alam. Di Arafah ini pula kita saling dipertemukan, sebagaimana asal makna kata Arafah itu sendiri, yaitu tatkala Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan dari surga, kemudian mereka berpisah sekian lamanya. Namun pada akhirnya Adam dan Hawa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah menurut pendapat yang masyhur. Arafah juga berarti pengetahuan, sebagaimana kita ketahui tatkala malaikat Jibril alaihissalam mengajak Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam untuk bertawaf dan ditunjukkan banyak hal kepadanya, Jibril selalu bertanya, "Arafta, tahukah Anda?" Ibrahim pun menjawab, "Araftu, ya, aku tahu." Demikian sebagaimana disebutkan dalam kitab Lisanul Arab. Di Arafah ini pula akhirnya manusia menemukan makrifat, pengetahuan sejati tentang dirinya, akhir perjalanan hidup, serta kesadaran akan langkah-langkahnya selama ini. Di padang Arafah ini, bahkan sejak kita mengenakan pakaian ihram, kita tidak lagi boleh berkata kotor, berkata kasar, berdebat, bertengkar, wala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj.
Bahkan kita tidak lagi menyakiti binatang, membunuh, menumpahkan darah, mencabut pepohonan, karena kita harus memelihara makhluk Allah. Juga kita tidak memakai wangian, bercukur, menikah, berhias, mencukur atau memotong rambut, memotong kuku, supaya kita sadar bahwa manusia bukan hanya kemewahan materi, juga bukan hanya birahi, tapi ada unsur rohani yang tidak boleh diabaikan. Kesadaran diri ini tercermin sebagaimana tertuang dalam khutbah Rasulullah SAW 14 abad yang silam, tatkala beliau menunaikan ibadah haji antara lain. Inni la adri la'alli la alqaku ba'da ami hadha ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha bi syahrikum hadha bi baladikum hadha hatta talqaw rabbakum fa yas'alakum an a'malikum wa yuballigh adnakum aqsakum ala hal balagtu. Artinya, saudara-saudara, saya tidak tahu apakah akan berjumpa lagi dengan saudara-saudara setelah tahun ini. Saudara-saudara, darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah haram atau suci, sebagaimana haram atau sucinya hari ini untukmu, haram atau sucinya bulan ini bagimu, haram atau sucinya negeri ini sampai kamu dijumpai Tuhanmu dan ditanyai semua amalanmu. Sampaikanlah yang dekat kepada yang jauh. Bukankah aku sudah menyampaikannya, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, Ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum min Adam, wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum, laisa li arabiyyin fadlun ala ajamiyyin illa bittaqwa. Ala hal balagtu, Allahumma fashhad. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah Esa, dan sesungguhnya Bapakmu itu satu, dan setiap kamu dari Adam, dan Adam dari segumpal tanah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Orang Arab tidak lebih utama daripada orang lain kecuali dengan takwa. Bukankah aku telah sampaikan? Ya, sudah disampaikan, kata Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan wahyu di antara wahyu yang terakhir yang beliau terima dari Allah SWT, yaitu ayat yang ketiga surah Al-Maidah yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya, hari ini kusempurnakan agamamu untukmu sekalian, dan aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Dalam tarikh atau sirah disebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh tatkala beliau mendengar Rasulullah SAW membaca ayat tersebut. Beliau merasa risalah kenabian seakan-akan sudah selesai, dan ini merupakan sebuah isyarat bahwa sudah dekat waktunya bagi Rasulullah SAW menghadap sang pemutusnya Allah Azza wa Jalla. Dan peristiwa ini disebut juga dengan haji wada atau haji perpisahan Rasulullah SAW dengan umat beliau. Ibu Rahman, hadirin jamaah haji yang saudara kaum, tatkala Rasulullah SAW usai melontar Jumratul Aqabah, seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, saya telah bersyukur, namun saya belum ingin beli. Rasulullah berkata, if'al wala haraj, lakukan dan tidak apa-apa. Sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah, saya belum melempar setelah sore. Kata Rasulullah, la haraj, tidak apa-apa. Puluhan orang bertanya mengajukan cara berhaji yang termudah untuk mereka, dan Rasulullah SAW selalu menjawab, la haraj, tidak apa-apa. Abdullah bin Amr pernah menghitung dan tidak kurang dari 24 cara: bercukur sesudah melempar, bercukur sebelum melempar, tawaf ifadah sebelum melempar, dan lain sebagainya. Dan jelas bahwa Rasulullah SAW menghendaki kemudahan dalam ibadahnya sebenarnya ini. Suatu ajaran
yang maha bijak, yang perlu diteladani dan diijlentahkan di kemudian hari. Dulur Rahman, para jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin lebih dalam lagi memaknai makna haji mabrur yang menjadi dambaan setiap orang. Mabrur berasal dari kata barra yahidu birra, yang berarti baik. Sebab orang Arab selalu menggunakan kata albir dengan arti kebaikan. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surah ketiga ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebaikan atau bir kecuali kamu mendermakan sebagian dari harta yang kamu cintai. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa kebaikan adalah kepedulian terhadap lingkungan sosial. Sebab semua ajaran Islam dirancang untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Allah dan sekaligus memperkuat aspek kehidupan. Konsekuensinya berupa hubungan baik dengan sesama manusia. Memang dimensi haji adalah urusan dengan Allah, namun efek yang ditimbulkan darinya adalah penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana termaktub dalam pidato besar Rasulullah SAW. Sedangkan makna dari haji mabrur adalah ibadah haji yang diterima oleh Allah, haji yang diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Adapun janji Allah kepada jemaah haji yang memperoleh kualitas mabrur tiada lain adalah jannah atau surga. Sebagaimana ternukil dalam sebuah hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah haji yang berbahagia, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tanda haji mabrur adalah amalnya setelah haji lebih baik daripada sebelumnya. Amaluhu ba'dal hajj khairun min qabli. Di samping itu ada 3 ciri lain daripada orang yang berhaji mabrur. 1. It'amut ta'am. 2. Ifsha'us salam. 3. Taibul kalam. 1 artinya memberi makan atau peduli pada pengentasan kemiskinan dan peduli sosial kemasyarakatan. 2. Menebarkan salam dan kedamaian. 3. Bijak dalam bicara, santun dalam berbuat, baik dalam bersikap. Ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang puncak keislaman seseorang, seperti ditanyakan salah seorang di antara sahabat beliau, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khairu?" Rasulullah SAW menjawab, "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif." Artinya, keislaman yang terbaik adalah memberi makan, mengucapkan atau menyampaikan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Kita harus mengucapkan salam assalamualaikum kepada sesama muslim setiap berjumlah. Afsus salam bainakum, kata Rasulullah. Tetapi lebih dari itu, sebagai muslim kita juga harus membawa salam dalam arti menyebar perdamaian dan kelembutan serta keselamatan dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Islam dan kaum muslimin harus mampu memperlihatkan dirinya ramah, bukan pemarah. Manusia yang selalu menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perselisihan dan pertengkaran antara manusia atau golongan hendaknya diselesaikan dengan musyawarah, bukan menjadi komoditas para elit politik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bima rahmatin minallahi lintalahu, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Al-Imran 159. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras bagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Para tamu jemaah haji yang dicintai Allah,
kepedulian serta keberpihakan kepada masyarakat miskin sangat relevan hingga sampai saat ini. Sikap i'anat ta'am, memberi makan kepada yang membutuhkan, sikap memberi makan kepada yang membutuhkan dan perilaku selalu siap membantu bagi kesejahteraan manusia di sekelilingnya, menyantuni orang yang berada di bawahnya, dan melaksanakannya dengan ikhlas adalah ciri haji mabrur dan puncak keislaman seseorang. Seseorang yang sudah haji mestinya semakin tinggi kesadarannya untuk beramal ma'ruf nahi munkar, berbuat baik sesuai dengan ketentuan Allah, dan lebih banyak bersedekah, berinfak dan beramal, serta menyantuni duafa dan orang lemah, menyantuni umat dapat dilakukan dengan harta, pikiran maupun dengan tenaga, bahkan dengan pengaruh atau kekuasaan yang ada pada kita. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man lahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa man lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man lahu qudratun falyatasaddaq bi qudratihi." Artinya, barang siapa yang punya harta, maka hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Barang siapa yang punya ilmu, maka hendaklah ia bersedekah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang punya kekuasaan, maka hendaklah ia bersedekah dengan pengaruh dan kekuasaannya. Para hadirin Rahman yang berbahagia, seorang yang telah menunaikan ibadah haji diharapkan akan senantiasa baik budi dan senantiasa menggunakan bahasa yang baik dalam pergaulan, sopan dalam bicara, santun dalam berbuat, dan baik dalam bersikap, menghormati pendapat orang lain, dan mampu menjelaskan sesuatu yang baik, jelas, benar, dan berdasar. Dengan berbicara yang baik, thayyibul kalam seperti tersebut akan dapat menjelaskan selalu masalah dengan bijaksana dan benar dari berbagai sisi pandang. Kita sayangkan sikap yang santun, akhlakul karimah seperti ini nampaknya hampir sirna di sekitar kita. Yang kita saksikan sehari-hari justru sikap kasar berbicara, keras bertindak, mau menang sendiri, dan melupakan tata krama sama sekali. Kita berharap insya Allah rasanya kalau saja kita selalu berperilaku it'amut ta'am, gemar berbagi, ifsya'us salam, gemar berbagi kedamaian, serta thayyibul kalam, cakap berbicara seperti itu, maka banyak sekali masalah yang dapat diselesaikan, termasuk masalah-masalah di tanah air tercipta. Barangkali para jemaah haji Indonesia bisa memberikan sumbangan terbesar untuk tercapainya Indonesia yang makmur, Indonesia yang aman, dan Indonesia yang damai, serta Indonesia yang santun. Maka mulai saat ini, mari sama-sama kita berniat untuk kembali kepada kampung perdamaian, sehingga akan tercipta kedamaian di bumi Indonesia. Maka berbahagialah selalu umat manusia. Marilah kita bermunajat serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, ikhlas dan tawadu. Astagfirullahalazim. 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 Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ighfir dzunubana ighfir dzunubana ighfir dzunubana wa dzunub sya'bi Indonesia wa zu'amaihim. Allahumma ya Nur ya Hadi ihdina wahdi sya'ba Indonesia wa zu'amaihim. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna warham sya'ba Indonesia wa zu'amaihim. Allahumma ya Qawiyyu ya Matin kawwi lidafina wa li sya'bi Indonesia wa zu'amaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha dekat, yang Maha menjawab segala doa dan hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami,
dosa-dosa pemimpin kami, dosa bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha cahaya dan maha menunjukkan, tunjuki kami dan bangsa Indonesia serta pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pemurah dan maha pengasih, kasihanilah kami dan bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha jaya dan maha kuat dan maha pembangkit, perbaikilah kehidupan kami dan bangsa kami Indonesia serta para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha kuat dan maha perkasa, kuatkanlah kami dari kelemahan kami, kuatkanlah kami dari kelemahan kami, ya Allah. Kuatkanlah kami dari kelemahan kami, ya Allah. Kelemahan bangsa kami, bangsa Indonesia, dan kelemahan para pemimpin-pemimpin kami. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maafnya lebih dari siksanya. Ya Allah, Engkau yang maafnya lebih dari siksanya. Engkau yang ridhanya lebih dari murkanya. Engkau yang selalu menerima taubat hamba-hambanya. Naungilah kami dengan awan rahmat-Mu. Janganlah Engkau dapatkan kami pada hari kiamat nanti dari sejuknya ampunan-Mu, ya Allah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura, wa sa'yana sa'yan maskura, wa zambana zamban maghfura, wa tijaratana tijaratan mantabura. Ya Allah, jadikan kami haji yang mabrur. Ya Allah, jadikan kami haji yang mabrur. Jadikan kami haji yang mabrur, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.